Hai, selamat datang di Care for Indonesia. Topik kita hari ini membahas mengenai fakta-fakta menarik mengenai Alkitab. Saudara, tahukah Anda bahwa 40 orang terlibat di dalam penulisan Alkitab? Dan tahukah Anda bahwa Alkitab itu selama 1600 tahun? Tepatnya tahun 1500 sebelum Yesus datang dan selesai di abad pertama atau tahun 100. Saudara, fakta-fakta lainnya adalah Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Ada sekitar 1200 bahasa dan dialek. Dan Alkitab itu adalah buku yang paling laris terjual. Best selling book gitu. Jadi kalau kita memiliki Alkitab di rumah kita, kita adalah salah satu orang yang memiliki buku yang paling laris di dunia. Ada sekitar 800 juta kopi yang terjual sejak tahun 1611. Kalau dilihat sekitar 5.000 Alkitab per hari terjual. Wow, sungguh banyak saudara-saudara sekalian ya. Nah, ada fakta-fakta lain lagi saudara yang saya ingin sampaikan di sini. Mengenai Alkitab, ada binatang peliharaan yang tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Apakah nama binatang itu? Anjing? No. Kelinci? No. Kuda? No. Saya kasih tahu saudara, namanya kucing. Cat. Itu tidak disebutkan di Alkitab sama sekali. Kemudian juga saudara, kalau saudara membaca Alkitab keras-keras selama 70 jam, saudara bisa menyelesaikan seluruh isi Alkitab. Nah, kalau dihitung, kalau kita hanya 3 pasal per hari dan kemudian 5 pasal spesial hari Minggu, kita akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab selama setahun. Kalau mau yang lebih intensif lagi, lakukan 13 pasal selama per 1 hari. Dan Anda akan menyelesaikan selama 3 bulan. Crash program, saudara. Nah, mengenai ayat-ayat dalam Alkitab, saudara, ada topik yang menarik di sini, saudara. Alkitab itu berisi 500 ayat-ayat mengenai doa. Spiritual, doa. Nih. Nah, kemudian saudara, lebih kurang daripada 500 ayat-ayat yang mengenai iman, faith. Tahukah saudara berapa banyak ayat-ayat mengenai harta dan uang? Ada sekitar 2000 ayat-ayat mengenai harta dan uang. Ini cukup relevan saudara ya, karena mungkin setiap hari itu kita mikirin harta kita dan kita mikirin uang kita. Ada lagi fakta-fakta menarik saudara mengenai Alkitab saudara. Ada komentar dari satu orang atau presiden pertama Amerika, namanya George Washington. Nah, George Washington ini mengatakan bahwa it is impossible to rightly govern the world, govern the world without God and the Bible. Adalah tidak mungkin secara benar dapat memerintah dunia tanpa Tuhan dan Alkitab. Wow, that is very strong statement saudara. Apalagi rumah tangga kita yang kecil ini, dunia saja dia percaya membutuhkan Tuhan dan membutuhkan Alkitab untuk kita bisa memeliharanya. Saudara, kita kembali kepada fakta-fakta yang aneh mengenai Alkitab. Nah, di dalam Kejadian 5 ayat 27 ada seorang manusia yang berusia 969 tahun. 969 tahun. Hampir 1000 tahun, saudara. Hampir 1000 tahun. Dan kemudian dalam kitab Ulangan 21 ayat 11 sampai 13, kalau ada perempuan asing yang mau dinikahi oleh orang Yahudi, maka perempuan asing itu harus dicukur rambutnya. So, gundul pada waktu honeymoon. Wow, kita bersyukur saudara bahwa hukum-hukum di dalam perjanjian lama itu tidak berlaku bagi kita. Ya, itu tertulis di dalam Alkitab dan itu adalah firman Tuhan. Tetapi hukum-hukum itu semuanya total ada sekitar 613 saudara. Tapi hukum itu tidak berlaku bagi kita. Sebab kita ini bukan orang Yahudi. Kalau saudara membacanya
Dan saudara orang Yahudi mungkin berbeda. Tapi sebab itu ditujukan bagi orang Yahudi, maka hukum-hukum itu tidak berlaku bagi kita. Walaupun itu tertulis di dalam Alkitab. Saudara, ada lagi fakta yang aneh dalam kita. Perempuan nggak boleh, dilarang memakai pakaian pria. Nah, lihat caption ini saudara. Sebenarnya kalau perempuan pakai pakaian pria masih lebih bagus ya. Tapi bagaimana dengan kalau sebaliknya? Laki-laki memakai pakaian perempuan. Anda bisa memikirkan. Nah, ada lagi saudara, hal yang aneh di dalam Alkitab. Dikatakan ada seorang pria yang memiliki 700 istri dan 300 gundik. 1000 wanita. Ini seorang raja, saudara. Dan saudara tahu 365 hari dalam 1 tahun. Wow, ada banyak yang gak kebagian, banyak yang kesepian pada waktu itu, saudara. Ada juga fakta atau hal-hal yang aneh mengenai Alkitab ini adalah di Yesaya 20, 2 sampai ayat 3 dikatakan ada pria yang berjalan telanjang selama 3 tahun. Dan pria ini bukan pria sembarangan, saudara. Dia adalah nabi dan namanya Nabi Yesaya. Dan dia disuruh Tuhan. Nah, coba bayangkan, saudara. Pendeta-pendeta yang terkenal pada zaman ini di Jakarta atau di Melbourne, di New York, disuruh Tuhan berjalan seperti itu. Wow, ada nggak yang mau ya? Ada nggak yang taat ya? Saudara, yang terakhir adalah fakta mengenai cross. Nah, saudara tahu pada waktu disalibkan, Tuhan Yesus itu ada di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya penjahat yang juga bersama-sama disalibkan. Nah, salah seorang penjahat di sebelah kirinya, saya lupa kanan kali ya. Nah, itu berseru kepada Tuhan Yesus supaya ingatlah saya pada waktu engkau kembali datang sebagai raja, ingat saya. Kata Tuhan Yesus, terus jawab Tuhan Yesus, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Wow, that's a strong statement from Jesus. Saudara lihat, orang ini penjahat, punya banyak dosa. Mungkin hari-hari terakhirnya saudara, orang ini melakukan banyak kejahatan, makanya dia ditangkap. Tapi saudara, hanya satu permintaannya kepada Tuhan Yesus untuk ingat. Dan Tuhan Yesus memberikan lebih. Ya, saat ini kamu sudah bersama saya di surga. Nah, bagi saudara yang penuh dengan beban dosa dan merasa, nggak mungkin Tuhan bisa mengampuniku. Atau juga saudara merasakan bahwa nggak mungkin aku bisa kembali lagi kepada Tuhan. Aku ini terlalu jauh dari Tuhan. Saudara sekalian, lihatlah di pasal ini. Lukas 23. Ayat 43, penjahat ini percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan dia lebih. Saudara jangan tunggu waktu. Kalau saudara berdosa, call Jesus. Panggil Tuhan Yesus. Berdoa pada Tuhan Yesus. Dan dia akan menyelamatkan saudara. Terima kasih saudara untuk mendengarkan session ini. Sampai jumpa lagi.